Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil presentasi yang berkaitan dengan review artikel yang berjudul The Responsibility and Accountability of CEOs, The Last Interview with Ken Lee. Nah, kami dari kelompok 3 ini memiliki 3 orang anggota. Yang pertama adalah Ajisman saya sendiri, selanjutnya teman saya Rengga Angelia dan Wina Stefani. Nah, baiklah teman-teman, kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama yang berkaitan dengan latar belakang penelitian. Di sini, artikel ini membahas tentang tanggung jawab dan akuntabilitas CEO, di mana tanggung jawab dan akuntabilitas CEO ini telah menjadi perhatian etika utama selama 10 tahun terakhir. Dilema etika utama di Enron, WorldCom, AIG, dan organisasi terkenal lainnya, setidaknya sebagian disalahkan atas penyimpangan CEO ini. Sehingga, hal tersebut menimbulkan banyak pertanyaan tentang kemampuan untuk mengembangkan CEO sebagai teladan etis dan efektivitas pendekatan regulasi untuk melegalkan dasar-dasar kepatuhan dan etika bisnis yang efektif. Adapun kasus yang paling terlihat dari dugaan kegagalan CEO untuk bertindak akuntabel dan bertanggung jawab adalah perilaku Ken Lee dan Jeff Skilling di Enron. Penutupan terhadap para pemimpin perusahaan ini atas penipuan layanan yang jujur di antara dakwaan lainnya dan putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat baru-baru ini tentang banding atas hukuman Jeff Skilling. Kasus Enron ini dipilih karena banyaknya poin informasi yang dikumpulkan dari berbagai pemangku kepentingan organisasi, termasuk wawancara dan banyak artikel-artikel akademis. Adapun tujuan analisis dari artikel ini adalah, yang pertama, untuk mengeksplorasi peran CEO perusahaan dalam kinerja etika, hukum, dan keuangan organisasi. Selanjutnya yang kedua, untuk meningkatkan pemahaman tentang peran manajemen puncak dan penuntutan pidana dalam mengembangkan budaya organisasi yang etis. Hal ini dilakukan dengan menganalisis hasil etis dan hukum dari penuntutan Ken Lee dan Jeff Skilling serta menilai perkembangan ini dalam konteks kebijakan publik. Baiklah, saya Wina Stefani akan melanjutkan review artikel The Responsibility and Accountability of CEOs, The Last Interview with Ken Lee. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif opini. Metode ini dilakukan menggunakan hasil wawancara informal yang dilakukan terhadap seseorang yang dianggap sebagai pemilik informasi penting dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, wawancara informal dilakukan terhadap Ken Lee. Kesimpulan penelitian dari kasus Enron berawal dari lemahnya budaya organisasi perusahaan dari sisi aturan etis perusahaan yang dilakukan oleh manajemen tingkat menengah. Risiko etika meningkat karena manajer tingkat rendah dan menengah diizinkan memanipulasi risiko tinggi untuk menciptakan keuntungan melalui penggunaan celah regulasi. Kompleksitas kasus Enron menggambarkan sulitnya penuntutan dan perbedaan tipis antara perilaku etis dan kriminal. Enron mengambil risiko yang ekstrim tanpa mempertimbangkan dimensi etika, pengambilan keputusan, atau konsekuensi dari instrumen keuangan berisiko tinggi pada pemangku kepentingan. Semua faktor ini telah membuat bisnis menjadi lebih sulit dan meningkatkan pentingnya etika. Asumsi adanya kesepakatan di antara pembuat keputusan kebijakan publik, sistem peradilan, dan pemangku kepentingan lainnya bahwa CEO bertanggung jawab atas keputusan atau kepuasan mereka terkait dengan kinerja etis dan hukum perusahaan. Selanjutnya, CEO harus mengembangkan pemahaman holistik tentang risiko. Transparansi dan pengambilan keputusan yang etis harus menjadi panduan model bisnis dan budaya perusahaan akan memberikan nilai dan kesuksesan jangka panjang. Pengendalian internal seharusnya di seluruh perusahaan untuk memastikan bahwa karyawan nakal tidak melakukan kesalahan atau pengambilan risiko yang berbahaya. Hal ini didukung dengan pernyataan McNann dan Farrell tahun 2004 yang menyatakan bahwa penelitian akademis terus menunjukkan pentingnya budaya etis untuk mendukung integritas untuk menghindari kesalahan besar yang mencakup pengambilan risiko ekstrim yang dapat merusak banyak pemangku kepentingan. Sebagian besar pakar etika percaya bahwa undang-undang yang dibuat belum cukup untuk mencegah skema yang dirancang untuk meningkatkan pendapatan dan terlibat dalam bentuk pelanggaran lainnya.
Untuk mencegah kegagalan tipe Enron di masa depan, budaya etika perusahaan, tata kelola perusahaan, dan sistem penghargaan harus berubah di banyak organisasi. Etika dan kepatuhan dimulai dari atas. Jika pejabat senior dan dewan direksi tidak mengembangkan program etika dan kepatuhan yang efektif, ada peningkatan risiko perilaku etis. Manajemen puncak dan dewan direksi bertanggung jawab atas penilaian risiko, audit etika, dan pengembangan budaya etika. Etika yang lebih dari sekedar karakter beberapa individu membutuhkan sumber daya dan manajemen proaktif yang terkait dengan pemahaman dan pencegahan kesalahan. Selanjutnya, presentasi akan dijelaskan oleh Saudari Rengga. Baiklah, saya akan meneruskan penjelasan dari Saudari Wina terkait dengan kesimpulan, kemudian terkait dengan keterbatasan penelitian, dan terakhir terkait dengan saran terhadap pengembangan penelitian atau paper selanjutnya. Yang pertama, terkait dengan lanjutan kesimpulan penelitian yang sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Saudari Wina. Kombinasi yang kuat dari budaya etika perusahaan yang efektif dan undang-undang untuk memberikan kepatuhan pada isu-isu berisiko tinggi. Selain pendidikan etika bisnis, tampaknya menjadi pendekatan yang baik juga untuk menghilangkan perilaku tidak etis dan ilegal. Kemudian salah satu yang menyebabkan kegagalan Enron berdasarkan wawancara dengan Ken Lay, Enron tidak memiliki program etika dan kepatuhan yang efektif yang berakibat pada gagalnya sistem pengendalian internal. Selanjutnya terkait dengan keterbatasan penelitian. Menurut kelompok kami, menurut hasil diskusi dari kelompok kami, artikel ini lebih berfokus dari perspektif Ken Lay sebagai CEO, sehingga kita sebagai pembaca menyimpulkan bahwa tindakan atas kealpaan CEO dengan tidak mengetahui kondisi perusahaan dianggap benar, yang didukung dengan beberapa artikel yang telah dijelaskan di dalam penelitian yang menjadi rujukan dan hasil putusan terakhir dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa tuduhan atas Ken Lay tidak bisa dibuktikan. Pembahasan terakhir dari kelompok kami yaitu terkait dengan saran terhadap pengembangan penelitian atau paper selanjutnya. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya membahas terutama 7 pertanyaan yang dikembangkan oleh peneliti, yang disarankan juga oleh peneliti dari pengembangan pertanyaan penelitian dari kajian artikel yang telah dilakukan. Yang kedua yaitu analisis dapat dilakukan kajian tentang ruang lingkup tanggung jawab CEO dalam mencegah perilaku tidak etis yang terjadi dalam organisasi. Dengan demikian dapat diketahui seberapa luas seharusnya tanggung jawab CEO agar terjadi perilaku etis yang diharapkan.